lecitin. Zaman dulu orang bikin coklat, udah selesai sampai di sini, udah selesai. Berarti ada lecitin itu udah ada dong dulu. Berarti bagaimana? Kalau bikin coklat tanpa lecitin, supaya bisa cair, lemaknya banyak sekali. Kadar lemak dalam coklat itu rata-rata ya, kadar lemaknya kadar lemak 30 sampai 32%, bisa juga 30 sampai 34%. Ini coklat Eropa, saudara makan coklat Eropa, Lenz ya, kadar lemaknya 34%. Coklat jadi kadar lemak banyak, tapi pakai nomor begitu masuk lereng. Kerugiannya apa? Seperti mobil, banyak ya, ngomong ya. Seperti mobil tidak apa-apa ya, kadar lemaknya 29%. Nah, kadar lemak inilah tapi ini bisa terjadi kalau dari coklat ditambahkan lecitin. Kalau tidak tambah lecitin, coklat bikin coklat tidak ada lecitinnya. Untuk dari coklat kadar lemaknya sudah 8 sampai 40. Ini tambah lecitin. Tanpa lecitin, coklat itu kadar lemaknya tinggi, 38 sampai 40. Akibatnya apa? Coklat itu mahal. Dan juga kalau banyak lemak, tidak mungkin coklat itu jadi keras. Maka lecitin itu sangat penting sekali untuk membuat coklat. Jadi kalau orang beli coklat, mesti ada lecitinnya. Tanpa lecitin tidak mungkin, karena harganya mahal dan juga gampang meleleh karena lemaknya harus tinggi. Ini istilahnya saya, di sini disebut emulsifier. Emulsifier apa? Pengemulsi. Masa pembina? Karena emulsi itu ada air sama minyak yang tidak bercampur ya. Air sama minyak tidak bercampur, bisa bercampur, ditambahin emulsifier. Tapi dari coklat airnya sedikit, 3% akan turun 30%. Jadi istilah emulsifier karena turun-temurun namanya lecitin memang emulsifier dipakainya. Tapi pada dalam coklat lecitin itu bukan berfungsi sebagai emulsifier karena emulsinya tidak melarutkan air sama minyak. Airnya terlalu sedikit. Dalam coklat lecitin dipakai untuk mengurangi tekanan permukaan. Sekarang lecitin apa? Lecitin komposisinya sebetulnya fosfolipida, satu fosfolipida dengan komposisi inilah lecitinnya. 44% lainnya yaitu trigliserida. Lecitin itu boleh dikatakan fosfolipida, lipida yang mengandung fosfatnya. Fosfolipida lecitinnya ada macam-macamnya. Coklat mempunyai viskositas cukup tinggi. Untuk menurunkan viskositas coklat tidak dipakai emulsifier baru. Jadi fungsi lecitin di coklat adalah menurunkan viskositas, bukan emulsifier. Namanya emulsifier, tapi sebetulnya menurunkan viskositas. Lecitin hanya menurunkan viskositas. Pemakaian 1% yang buat lecitin akan menurunkan 10 kali lipat dibanding pemakaian susu. Tapi lecitin maksimalnya dipakai cuma 0,5%. Kalau lebih, viskositas akan naik lagi. Nah, kita membicarakan viskositas khusus ya, di dalam pembuatan coklat. Mungkin
tidak ada yang tahu karena satu harga. Viskositas coklat itu ada dua, yang apa? Yang kason yield value atau kason plastik value. Jadi ada dua macam viskositas coklat. Kalau orang bicara viskositas coklat atau membaca buku mengenai viskositas coklat, grafiknya dua. Bicara viskositas, nilai yieldnya berapa, nilai plastiknya berapa. Ini dari sarjana kason yang menentang rumus tadi akan kita bicarakan. Jadi kalau sudah membaca buku coklat, viskositas coklat tidak ada. Jadi viskositasnya akan dalam yield value-nya berapa, kason value-nya berapa. Ada dua macam perhitungan. Nanti akan kita bicarakan. Kemudian di industri coklat dikenal selain desitin, yaitu ada juga desitin, ada juga YN, desitin, PCA, poliglycerol. Jadi biasanya pabrik coklat tidak pakai desitin tok. Kalau pakai desitin tok, tapi tentu cukup ya. Tapi penelitian menyelidiki viskositasnya mana yang bisa. Jadi kalau kita mau memakai PGBR top, nilai yieldnya belum, nilai yield berdekatan mulainya encer. Jadi kalau dikatakan desitin 92 dengan desitin 30, jadi makin ke bawah dikembangkan penelitian di dunia bagaimana menurunkan viskositas coklat tadi. Jadi di sini sudah faktornya 30% cukup ya. Tapi ada orang yang bisa lebih rendah lagi nggak? Bisa memakai YN juga harganya makin naik. Harga ini lebih mahal dari ini lebih mahal. Maka dalam coklat dia dipakai campuran desitin dicampur YN, namanya juga desitin. Tambahin PCBR. Jadi kalau saudara baca coklat Delvin itu ada dipakai PCBR, ditambahin desitin dengan PCBR supaya lebih encer lagi. Itu hanya pengenceran. Jadi emulsifier lainnya ini ya. Ini gambarannya. Kalau saudara bicara mengenai viskositas, saya katakan tadi akan saudara lihat lagi, saya katakan nanti kalau dalamnya dan diskusi coklat selalu ada dua. Ya. Kita melihat kason plastik viskositasnya atau yield value, grafiknya selalu dua. Tetapi yang umum dipakai sebelah kanan yield value. Jadi dengan penambahan fat ya, penambahan fat, yield value akan turun. Ini akan bertemu pada ini. Ini plastik viskositas. Apa plastik viskositas dan yield value? Kita akan bicara nanti. Ini saya tahu dua faktor itu penting dalam pembuatan coklat. Coklat kalau saya pakai tinggi memberikan yield value yang makin tinggi pula. Hanya ini keterangan gambar tadi. Ini keterangan gambar tadi ya. Jadi grafik tadi yield value-nya berkurang. Ini adalah gambar daripada penambahan PGBR ya. Maka yield value-nya itu menurun dari yang listin YN ini ya. PGBR ini PGBR paling kuat tuh, PGBR paling kuat menurunkan yield value ya. Ini viskositas juga hampir sama ya. Tadi dikatakan yield value sama viskositasnya ya. Ini emulsifier YN, emulsifier